Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita masuk pada pengembangan materi ya, tawadhu dan peduli ya. Jadikan satu video. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist kelas 3 PAI ya. Sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran 4 ya. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Kita ini harus memiliki salah satu sifat penting yaitu tawadhu. Ada dua jenis rendah hati. Ya ingat, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri itu tidak percaya diri. Ya rendah diri itu. Kalau rendah hati, nah ini. Rendah hati itu tidak sombong, tidak tinggi hati. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, kita merasa kecil dibanding Allah, ya. Dua, rendah hati di hadapan manusia. Contoh jenis tawadhu pertama misalnya, yang pertama ya, yang di hadapan Allah, pengakuan manusia terhadap keterbatasannya. Kita manusia ini terbatas. Dan kita manusia itu lemah di hadapan Allah. Sehingga dengan itu kita merasa wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan tawadhu jenis kedua yakni kepada sesama manusia juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim ya berendah hati terhadap orang lain, artinya tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh arogan ya. Orang Jawa bilang adigang adigung adiguno. Nah, itu tidak boleh. Contoh sikap sombong, merasa kaya. Nah, jadi janganlah kita merasa kaya, janganlah kita selalu menceritakan kekayaan kita, jangan ya. Memamerkan kekayaan tidak boleh juga. Walaupun sesungguhnya memang kaya, walaupun kita memang lebih kaya dari orang lain, tetap kita tidak boleh membicarakan kekayaan kita dan apalagi memamerkannya. Sombong paling buruk yang dilakukan oleh orang kaya adalah apabila sampai menghina orang miskin hanya karena kemiskinannya. Ini adalah sombong paling buruk ya, sampai menghina ya. Contoh sikap sombong yang lain ya, suka menganggap harga dirinya lebih tinggi ya, arogan orang bilang ya, menganggap harga dirinya lebih tinggi atau menganggap dirinya lebih pintar. Nah, adigang adigung adiguno, merasa paling berguna, merasa paling agung. Tidak boleh. Sesungguhnya ia memang pintar dan berasal dari keturunan terhormat, tapi pun seperti itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Ia tidak boleh sekali-sekali menunjukkan, memamerkan, membangga-banggakan kelebihannya itu hanya karena memandang orang lebih rendah derajatnya dibandingkan dirinya. Ya, tidak boleh menunjukkan gue ini paling keren. Ya, jangan gitu ya. Beberapa perbuatan berikut ini bisa membantu seseorang berlatih bersikap rendah hati. Misalnya, mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menggurui, sok pintar. Tidak ya, tidak mendahului orang yang lebih tua ketika berebut giliran. Nah, nggak bisa antri itu. Kita juga harus sederhana dalam berpakaian, tidak berlebihan, ya kan? Ada pula beberapa sikap yang seringkali diduga rendah hati namun sebetulnya bukan. Misalnya malu atau minder. Ini malu dan minder itu bukan rendah hati, itu namanya rendah diri ya. Tampil untuk unjuk kemampuan misalnya, malu, disuruh ke depan malu, nah, itu bukan rendah hati ya, itu rendah diri namanya ya. Misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan. Nah, mumpung kita masih sekolah, kepemimpinan kita itu pertanggungjawabannya itu skupnya kecil hanya pada teman-teman. Itu waktunya kalian untuk belajar. Nanti kalau salah kan paling
diprotes atau dibimbing sama bapak dan ibu guru. Tidak apa-apa. Kita belajar itu memang dari kesalahan. Jangan khawatir salah. Ya. Selalu enggan menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan. Jangan. Ya. Kita tunjukkan prestasi kita tanpa menyombongkan atau tanpa merasa paling pandai, paling sombong. Tapi bukan berarti kita nggak mau menunjukkan. Misalnya ada lomba matematika atau lomba olahraga, kita maju, ya kita tunjukkan bahwa kita layak, ya. Tapi tanpa mengejek, tanpa merendahkan, ya tim lain atau anak lain, atau dalam hati merasa paling baik, ya jangan, ya. Tapi tetap berusaha yang terbaik. Sikap terakhir ini bukan sikap tawadhu, ya, selalu enggan menampilkan, ya, diri dan menunjukkan kemampuan itu bukan sikap tawadhu. Karenanya guru perlu menjelaskan mana yang termasuk tawadhu yang perlu dikembangkan, ya. Nah, menanamkan pengembangan sikap yang baik bagi peserta didik, mereka memiliki sikap percaya diri, ya. Jadi nurut kalau Pak Guru atau Bu Guru ngomong, ya, karena memang Pak Guru dan Bu Guru itu bisa membedakan, ya. Berani menampilkan kemampuan, tidak mudah bersifat pasif saat dipuji-puji. Ya kalau kita dipuji bilang terima kasih gitu aja, jangan malu-malu, ya. Jadi tidak apa-apa itu, ya, itu penyemangat. Namun jangan sombong, jangan arogan, itu aja, tidak apa-apa. Pengembangan materi sekarang peduli. Nah, diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1. Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya di hari kiamat. Nah, kalau kita memudahkan hidup orang, hidup kita akan dipermudah oleh Allah, ya. Sekali lagi, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Yang nomor 2, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, ya, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dunia dan akhirat. Nah, sekali lagi, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Loh, di dunia kita dimudahkan, di akhirat kita juga dimudahkan. Yang ketiga, siapa yang menutupi aib seorang muslim, apabila teman kita, saudara kita, siapapun di antara kita yang punya aib terus kita tutupi, Allah Subhanahu wa taala akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita menutupi aib orang, Allah akan menutupi aib kita. Semua orang pasti punya aib, kan? Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nomor 4, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, ini adalah salah satu riwayat juga, ya, sabda Rasul. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi kita harus berilmu agar jalan kita menuju surga dimudahkan. 6. Tidaklah sebuah kaum, ya, yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa masjid, majelis taklim, dalam rangka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi para malaikat serta Allah Subhanahu wa taala. Sebut-sebut mereka kepada makhluknya yang ada di sisinya. Nah, ini, ya, jadi kalau kita berkumpul sama orang-orang soleh, ya, maka kita akan dilimpahi oleh ketenangan, ya, dilimpahkan rahmat, nah, dan kita dikelilingi oleh para malaikat serta Allah, ya.
dilimpahkan, ini harusnya titik ya, serta Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka kepada makhluknya yang ada di sisinya. Nah, ini titiknya keliru ditanya ini. Oke. Kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Nah, makhluk tidak akan sanggup hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan orang lain untuk membantu melengkapi keberadaan dirinya. Ya, demikian juga dengan adanya orang kaya dan miskin, kita saling membutuhkan satu sama lain meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Orang kaya itu butuh orang untuk bekerja padanya juga kan. Nah, orang yang kurang beruntung butuh pekerjaan dari orang yang kaya kan, seperti itu ya. Jadi saling membutuhkan. Kaya ataupun miskin adalah sebuah peluang untuk melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik, ya, makan, minum ya, dan non fisik ya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling menghormati, ya, saling menghormati, tolong menolong dan saling membantu, dan tidak boleh saling menghina, mendolimi, dan merugikan orang lain. Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong menolong, kita dapat membiasakan diri dengan menginfakkan atau memberikan sebagian rezeki yang kita peroleh meskipun sedikit. Kita biasakan untuk kita infakkan. Seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua jompo, mengangkat anak asuh, memberi bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, membangun sarana umum jalan, serta mencari upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ya, ayat 26 sampai 27 dijelaskan. Langsung saja artinya kita baca. Dan diberikanlah haknya kepada kerabat dekat ya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi kita diminta untuk memberikan hak kepada yang membutuhkan ya, kepada kerabat dekat ya, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Nah, orang pemboros saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Nah, untuk bilang mendalik. Jadi janganlah kita bersikap boros, kita harus bersikap hemat. Hemat beda dengan pelit loh ya. Ya, hemat itu tidak suka menghambur-hamburkan apa ya yang kita miliki ya, berlebihan, seperti perhiasan yang berlebihan, pakaian yang berlebihan itu boros ya, makan berlebihan, nah itu boros. Beda dengan hemat. Nah, hemat itu kita beda dengan ini ya. Hemat itu beda dengan pelit. Ya, kalau hemat itu tidak menghambur-hamburkan ya, segala sesuatu secukupnya saja. Kalau pelit itu selalu menyimpan kekayaannya, tidak mau memberikannya untuk yang membutuhkan, itu pelit ya, beda. Nah, itulah segmen pengembangan materi ya. Kita nanti akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 5 ya. Untuk video ini cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.